Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wa minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-musannifin al-mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Bismillah mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan untuk melanjutkan belajar kita, meneruskan kajian kita pada hari ini, yaitu hadis yang ke-9, al-hadisu at-tasi'u al-akhdu bil yasir wa tarkul ta'syira wa tarku ta'syira. Al-hadisu utawi hadis at-tasi'u kang nomor 9 iku al-akhdu iku ngalap bil yasir kelawan perkara kang gampang, wa tarku ta'syir lan ninggalake ngangel-ngangel. Hadis ke-9 ini menjelaskan tentang mengambil perkara yang gampang, yang mudah, dan meninggalkan membuat perkara-perkara yang sulit. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Syakhrin radhiyallahu anhu, dan riwayatake saking Abu Hurairah Abdurrahman ibn Syakhrin radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abu Hurairah, sami tumidanget kawula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasul, ma utawi barang nahai tukum kang nyegah sapa kawula ing sira kabeh anhu saka ma, anhu saking ma, fajtani buhu mongko iku ngedohana sira kabeh hu ing ma. Hadis ke-9 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apa yang dicegah oleh Rasul maka jauhilah. Wama amartukum wama utawi perkara amartukum kang perintah sapa kawula ing sira kabeh bihi kelawan ma, waktu mongko nekanana sira kabeh minhu saking ma, mastata'tum selagine kuwasa sapa sira, dan perkara yang saya perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlaka angin mongko angin pestine rusak sapa alladzina wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh iku kasratu masailihim iku akai pitakone alladzina wahtilafuhum lan oleh lan nyulayanane alladzina ala ambiyaihim ing ngatasi pira-pira nabine alladzina. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Sesungguhnya kerusakan umat-umat terdahulu itu dikarenakan karena banyaknya pertanyaan dari mereka dan menyimpangnya mereka dari para nabinya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam fi i'tisami bil kitabi was sunnah bab iqtida bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke 6777. Wa akhrajahu Muslim fil fadail, dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam fadail bab tauqir sallallahu alaihi wasallam wa tarku iksaru su'alihi amala darurata ilaih, hadis ke 1337. Para ulama itu menyebutkan bahwa hadis ini mempunyai himmah atau penting sekali. Hadis ini adalah hadis yang penting dan mempunyai faidah yang besar sekali. Makanya para ulama itu menganjurkan untuk menghafalkan hadis ini. Selanjutnya Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Muslimnya, hadal hadis. Hadis ini adalah salah satu atau sebagian dari qawaidul Islam, sebagian dari kaidah-kaidah Islam yang penting. Wa min jawami'il kalam allati a'taiha sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini termasuk salah satu dari jawami'ul kalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak dari para ulama yang mensyarahi hadis ini, menjelaskan hadis ini, dan mengemukakan perkara-perkara yang tersembunyi, tersirat di dalam perkara-perkara yang penting, yang tersembunyi di dalam hadis ini. Karena di dalam hadis ini menerangkan syariatnya Allah Ta'ala, yang mana syariatnya Allah Ta'ala itu tidak lepas dari amran dan nahyan, tidak lepas dari perintah dan larangan. Adapun sebab wurudul hadis ini, sebab terjadinya hadis ini adalah di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah. Beliau berkhutbah, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikum hajj fahajju. Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Maka seorang laki-laki dari para sahabat itu bertanya, aku layak amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kata maka Rasulullah SAW itu diam hingga lelaki tersebut mengulangi pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Maka Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, laukul tu na'am lawajabat, seandainya saya mengutapkan iya, maka wajib naik haji itu setiap tahun. Wala mastata'tum, dan yakti sira kabeh iku ora bakal kuwasa, dan sungguh kamu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya beliau bersabda, tinggalkanlah aku mataraktukum fa innaha. Maka sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kamu itu dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka dan menyimpangnya mereka terhadap nabi-nabinya. Maka fa'idha amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka apabila aku memerintah kepada kalian semua tentang sesuatu, maka kerjakanlah sekuat kamu. Wa idza nahaitukum an syai' fad'u
Dan apabila saya melarang untuk meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah. Inilah adalah sebab wurudul hadis ini. Dan sebuah riwayat bahwa yang bertanya, laki-laki yang bertanya itu adalah Aqra' bin Habis radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, manahitukum anhu fajtanibuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang berupa nahi tadi. Yang berupa nahi ini dan kalimat ataupun bentuk nahi atau larangan ini di dalam kitabnya Allah ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung beberapa makna. Mengandung beberapa makna. Pengadatannya itu mengandung beberapa makna. Wal muradu bihi huna matanawalu ahadu makna yain isnain. Yaitu ada kalanya sigat nahi itu ada kalanya tahrim dan ada kalanya itu diarahkan kepada karohah atau makruh. Yang pertama nahyu tahrim. Yang dinamakan dengan nahyu tahrim adalah menggunakan atau menggunakan perintah larangannya Allah Ta'ala, menggunakan perintah larangannya Allah terhadap lisannya Nabiullah Muhammad SAW, dan terdapat dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut itu menunjukkan keharamannya. Dan sudah jelas apa yang dinamakan dengan haram apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Contoh dari nahi tahrim adalah seperti larangan berzina, minum khamr, makan harta riba, mencuri, membunuh tanpa hak, membuka aurat dan lain-lain sebagainya. Dan larangan ini harus dikerjakan atau ditinggalkan tidak sekuat tenaga, tetapi harus dikerjakan, harus ditinggalkan larangan ini. Makna yang kedua yaitu nahyu karohah. Atau yang sering disebut dengan nahyi tanzih. Wa dzalika anna syari' naha an tasarrufat walakin qomat adilah ala anna hada lil karohah wa laysa li tahrim. Maksudnya adalah bahwasanya syara' itu melarang. Hanya saja ada dalil yang menyatakan bahwa larangan syara' itu adalah untuk kemakruhan, bukan untuk keharaman. Artinya tidak haram bagi seorang mukallaf melakukan nahi tersebut, larangan tersebut, dan tidak disiksa dikarenakan melakukan larangan tersebut. Contohnya yaitu makan basol, berambang, bawang berambang, ataupun sesuatu yang mengandung bau yang kurang enak. Ini adalah nahyi tahrim, nahyi karohah, larangan yang bersifat kemakruhan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah ad-daruratu. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan terpaksa itu darurat itu dapat memperbolehkan perkara-perkara yang dilarang. Alimna annama nuhiya anhu nahya tahrim yajibu kafu anhu jumlatan wahidatan walakin mukallafu qad yaqa'u fi turufi tatarruhu ila fi'lil muharramat.
kita mengetahui bahwa tahrim, nahyi tahrim ini mewajibkan semua mukallaf untuk meninggalkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tawar-menawar. Hanya saja mukallaf itu sering ataupun kadang terjatuh pada suatu keadaan darurat yang memaksa dia untuk melakukan pekerjaan yang haram. Dan apabila tidak melakukan pekerjaan yang haram ini, maka ia akan terjatuh di dalam kebinasaan atau kematian. Makanya dari sini kita dapat mengambil pelajaran atau akhirnya dijadikan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, famaturi garabatin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 173. Barang siapa darurat dan tidak garabatin wala adin, tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Contohnya dari hadis kaidah ini adalah seseorang yang makan maitah bangkai dikarenakan tidak menemukan makanan yang lain. Dan apabila tidak makan bangkai, maka dia akan mati kelaparan. Dengan catatan, yaitu makannya tidak sampai kenyang, hanya sekedar untuk menyambung nyawanya. Ini dinamakan dengan darurat, diperbolehkan. Maka dia tidak berdosa melakukan hal tersebut. Tetapi jangan terus digaya enak, digaya gampang, terus sidik-sidik gue dalil darurat dan lain sebagainya. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu pembagian dari perintah. Kalau tadi pembagian dari larangan, yang selanjutnya adalah pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil adalah pembagian dari perintah. Seperti hanya tadi larangan ada pembagiannya, perintah pun juga ada pembagiannya. Karena kalau kita lihat di dalam kitabullah, kitabnya Allah Ta'ala dan sunnahnya Rasulullah SAW, kalau ada perintah atau amr, berbentuk amr, kalimat yang berbentuk amr, maka akan mengandung makna, pengadatannya itu mengandung beberapa makna. Yang pertama adalah amrul ijab, yaitu perintah wajib, yaitu perintahnya Allah Ta'ala melalui lisannya Nabiullah Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk melakukan atau mengerjakan perintah tersebut. Dan ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu hukumnya wajib. Seperti hanya contohnya itu adalah mengerjakan sholat, membayar zakat, haji, puasa, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu amrun nadb, perintah yang bersifat sunnah. Wa dzalika anna Allah Ta'ala amara al-muslima ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam bitasarrufi katsira wa qamat adilatu ala anna hadzal amru linadbi ala linudbi, yaitu Allah Ta'ala memerintah kepada kaum muslimin lewat lisannya nabinya. Hanya saja ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tadi itu hukumnya adalah sunnah, yang tidak wajib bagi seorang mukallaf untuk melakukan perintah tersebut. Dan pengertian dari sunnah kan sudah maklum. Contohnya adalah amru bisunnah rawatib. Contohnya adalah perintah kesunahan sholat rawatib dan lain sebagainya. Ataupun perintah adanya azan dan lain sebagainya. Pelajaran yang selanjutnya yang kita dapat ambil dari hadis ini adalah al-musyaqqatu tajlibu taisir. Al-musyaqqatu tajlibu taisir.
Sudah maklum di dalam syariatnya Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu menghendaki kebahagiaan, keberuntungan bagi pemeluknya, bagi manusia di dunianya dan di akhiratnya. Walidzalik ja'a bitaisir alal ibad wa rafa'al haraj anhu. Makanya Allah Ta'ala itu memerintahkan dengan yang mudah dan menghilangkan kesukaran bagi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghendaki kepada kalian semuanya kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Contoh dari kaidah ini yaitu seseorang diperbolehkan untuk iftar dalam mokah di bulan Ramadan bagi orang yang musafir ataupun orang yang sedang sakit. Karena masakoh berat baginya untuk berpuasa bagi orang-orang musafir dan orang yang sedang sakit untuk melakukan puasa. Maka tadi yaitu musakoh tajrib tasir. Selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil, pelajaran yang kelima. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Perkara yang mudah itu tidak akan gugur disebabkan karena adanya perkara yang sulit. Dan ini hadis ini juga kaidah ini berasal dari hadis ini. Hadis ini juga terdapat di dalam kaidah ini terdapat di dalam kitab Asbahu wan Nadhair, Asbah wan Nadhair. Contoh dari kaidah ini ketika seseorang menemukan seorang hadas, orang yang berhadas menemukan air yang tidak cukup digunakan baginya untuk menghilangkan hadas, maka wajib baginya menggunakan air tersebut di sebagian anggota wudu, kemudian dilanjutkan dengan tayamum, dilanjutkan dengan tayamum alal baqi. Yang tidak cukup dilanjutkan dengan tayamum. Dan tidak sah tayamum sebelum menggunakan air tersebut, air yang wujud tersebut. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu pemberatan di dalam meninggalkan larangan. Seperti tadi saya katakan, ketika larangan itu kuat ataupun tidak, kita harus meninggalkannya. Berbeda dengan perintah. Kalaupun perintah tadi adalah mastata'tum, masih dengan qaid yaitu mastata'tum, selagi kamu mampu mengerjakannya. Tetapi yang namanya meninggalkan larangan ini, mampu atau tidak mampu, ini keharusan, harus dilaksanakan. Pelajaran yang ketujuh atau kedelapan yang dapat kita ambil dari hadis ini. Oh ya, ketujuh. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu juga munculnya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbi masolih. Menolak kerusakan itu lebih dikedepankan daripada menarik kebaikan. Hadis ini juga masyhur di kalangan para ulama. Masyhur di kalangan ulama hadis fikih ini. Menolak kerusakan itu lebih dikedepankan daripada menarik kebaikan. Saya tidak jelaskan hadis ini, kaidah ini, termasuknya kalau kita terapkan pada saat ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu menolak dalam artian menangkal virus
Itu lebih kedepankan daripada menarik kemanfaatan. Itu. Yang kedelapan, min asbabil halakil ummah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu sebab-sebab kerusakannya atau kebinasaan umat-umat sebelum umat Nabiullah Muhammad SAW. Dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan penjelasan bagi kita semua bahwa sebab-sebab kebinasaan umat-umat terdahulu itu dikarenakan beratnya mereka atau kedurhakaan mereka, terlalu banyak bertanya. Setelah bertanya dia menyimpang, tidak melaksanakannya. Karena ada dua, yaitu kasratu masailihim dan mukhalafatihim alal anbiyaihim. Ya. Banyak bertanya, hanya saja pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Karena banyak pertanyaan akhirnya mempersulit pada dirinya sendiri. Contohnya yaitu ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk menyembelih sapi. Banyak bertanya ciri-ciri sapi yang bagaimana. Akhirnya untuk mengerjakan menyembelih sapi yang digunakan untuk menghidupkan orang yang dibunuh. Ceritanya begitu kan. Akhirnya sulit mencari sapi yang akan disembelih. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu pertanyaan dan hukumnya. Pertanyaan dan hukumnya. Karena pertanyaan itu bermacam-macam. Pertanyaan itu bermacam-macam. Karena pertanyaan itu bermacam-macam, maka hukumnya pun bermacam-macam sesuai dengan al-ba'is alaiha, sesuai dengan tendensi yang membelakanginya, yang melatar belakangi pertanyaan tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu macam-macam, hanya saja hukumnya itu juga bermacam-macam, berbeda-beda sesuai tendensi di balik pertanyaan tersebut dan konsekuensi yang akan terkandung dari pertanyaan tersebut atau akibat dari pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan itu ada kalanya, yaitu matlub, memang diperintah atau disarankan oleh syara. Dan ini juga mengandung beberapa pembagian ataupun derajat. Yang pertama adalah fardu kifayah. Ada kalanya kita fardu kifayah, fardu ain. Ada kalanya kita bertanya itu hukumnya fardu ain. Kita bertanya itu hukumnya fardu ain. Namun ada kalanya bertanya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tidak saya contohkan satu persatu. Tidak saya contohkan satu persatu. Pelajaran yang selanjutnya, kalau tadi adalah soal pertanyaan itu juga matlub, larangan juga tadi. Pertanyaan yang disarankan itu ada, pertanyaan yang dilarang itu juga ada. Pembagiannya kan juga begitu. Ada pertanyaan hukumnya itu matlub, disarankan atau diperintahkan. Ada kalanya pertanyaan itu juga dilarang. Dan larangannya pun ada kalanya juga tadi haram, ada kalanya yaitu makruh seperti tadi. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu kita harus melaksanakan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat tenaga kita, dan kita tidak mampu mengejawantahkan setiap perintah Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak mampu untuk menerjemahkan atau
mentafsiri kalam Allah dan kalamnya Rasulullah SAW, firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, hanya saja kita harus, kalau ketidakmampuan kita, maka kita meniru para ulama terdahulu yang mempunyai kompetensi di dalam hal-hal tersebut. Selanjutnya, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah taat akan perintah itu adalah jalan keselamatan kita. Jalan keselamatan kita. Ini adalah pelajaran yang dapat saya ambil dari hadis ini. Kemudian yaitu takhdzir minal ikhtilaf, yaitu kita harus takut menyimpang dari ajaran yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ayuhal hadirun hadanallah wa iyyakum, sebetulnya banyak yang dapat kita gali dari hadis ini. Hanya saja inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.